Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله عزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini memasuki hari ke-6 di bulan Sya'ban 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 5 Februari 2025 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu yang seperti biasa insyaallah di setiap Rabu pekan pertama kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab fikih Sirah An-Nabawiyah, salah satu buah karya dari Syekh Dr. Zaid ibn Karim ibn Abdul Karim Az-Zaid. Nah, dan kita telah sampai pada pembahasan Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq, atau sebutan lainnya adalah Ghazwatu Ahzab, perang Ahzab. Poin yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini adalah terkait dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Quraidah. Ya, sebagaimana kita ketahui, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota suci Madinah bersama kaum muslimin, sesungguhnya orang-orang Yahudi lebih dahulu mereka hidup di kota suci Madinah. Dan orang-orang Yahudi yang mendiami kota suci Madinah itu berasal dari 3 suku besar, yaitu Yahudi dari kalangan Bani Nadir, yang kedua Yahudi Bani Qainuqa, dan yang satunya lagi adalah Yahudi dari kalangan Bani Quraidah. 2 yang tadi Anda sebutkan di awal, dengan sebab pengkhianatan mereka menjadi sebab mereka pada akhirnya terusir dari kota suci Madinah. Jadi diusirnya mereka keluar dari kota suci Madinah bukan karena kesewenang-wenangan kaum muslimin terhadap umat lain, enggak. Kaum muslimin atau ajaran Islam itu adalah ajaran yang paling toleran terhadap umat lain. Nggak pernah dalam sejarah umat manusia ketika kaum muslimin berkuasa, maka umat-umat lain di luar kaum muslimin, di luar orang-orang Islam, mereka mendapatkan perlakuan yang zalim, bahkan sampai berujung pada pembunuhan ataupun pembantaian. Tidak ada ceritanya. Justru yang ada sebaliknya, ketika kaum muslimin minoritas, yang mayoritas adalah non-muslim, maka seringkali kita dapati kaum muslimin menjadi korban penindasan demi penindasan, kezaliman demi kezaliman. Nah otomatis
yang mendiami kota suci Madinah dari kalangan Yahudi tersisa satu suku atau satu kabilah, yaitu dari kalangan Bani Quraidah. Kesepakatannya adalah bahwasanya semua kelompok, semua pihak yang hidup di kota suci Madinah, mereka harus hidup berdampingan. Mereka harus saling bahu membahu. Mereka harus gotong royong. Mereka harus saling mensupport, menopang. Termasuk ketika ada kekuatan luar, ya, ada kekuatan dari luar Madinah yang mencoba untuk menghancurkan atau merebut kekuasaan atau kedaulatan kota suci Madinah, maka siapapun pihak tersebut harus dihadapi bersama. Ya, itu konsep kesepakatannya kayak begitu. Tapi ternyata lagi-lagi kaum Yahudi mereka berkhianat, jemaah. Ya, seharusnya Bani Quraidah satu-satunya kaum Yahudi yang tersisa di kota suci Madinah ketika terjadi gempuran yang muncul dari 1.000 atau 10.000 pasukan yang bergerak dari Mekah dan juga sekitar wilayah Arab, ya. 4.000 pasukan berasal dari kaum musyrikin Mekah, ya, musyrikin Quraisy, dan kemudian bergabung pula 6.000 pasukan dari orang-orang kalangan Ghatafan dan sekitarnya. Seharusnya kan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Quraidah ikut membantu kaum muslimin melawan serangan musuh. Tapi ternyata mereka melakukan pengkhianatan, dan pengkhianatan yang mereka lakukan ini tentunya akan berakibat fatal. Ya. Bisa berdampak, ya, menimbulkan sesuatu yang fatal, jemaah. Masya Allah. Kita masuk pada halaman 439. Ketika pemimpin Yahudi dari kalangan Bani Nadir yang namanya Huyai ibn al-Akhtab, ya, yang dia juga menjadi tokoh utama sehingga mampu menghasut orang-orang musyrikin Quraisy, kemudian suku Ghatafan dan lainnya untuk bergabung bersama bergerak menuju Madinah. Ya, makanya perang tersebut disebut perang Ahzab, perang yang berisikan, ya, kumpulan berbagai macam suku yang mereka komitmen akan menghancurkan kota suci Madinah. Nah, tokoh utama yang memprovokatori, yang manas-manasin, yang ngompor-ngomporin sehingga pada akhirnya bergeraklah 10.000 pasukan ini, tokoh utamanya tidak lain adalah Huyai ibn al-Akhtab. Ya, namanya Huyai ibn al-Akhtab. Ya. Ini dia nih. Ketika dia datang kepada Abu Sufyan di Mekah, dia katakan, "Inna qaumi Quraidah ma'akum wa alhu halqati wafirah." Ya, wa hum ahlu halqah wafirah. Hum 700 muqatil wa 50 muqatilah. Kata Huyai, sesungguhnya kaumku itu yang berasal dari kalangan Bani Quraidah, tenang aja, nanti dia juga akan ikut bersekutu dengan kita tuh. Dan mereka tuh punya persenjataan yang banyak. Jadi perlu diketahui, orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Quraidah yang tinggal di kota suci Madinah, dan tinggal satu-satunya tuh, sisa satu-satunya orang Yahudi yang ada di Madinah saat itu mereka memang, ya, ahli di dalam urusan persenjataan. Mereka punya stok senjata yang banyak, ya, mereka produsen senjata, ya, dan jumlah pasukannya juga bisa diandalkan, itu sebanyak sekitar 750 pasukan. Ya, itulah yang kemudian pada akhirnya menjadi sebab Abu Sufyan pun terpengaruh. Oh iya nih, kita banyak disupport oleh, ya, berbagai macam kalangan nih, termasuk dari kalangan yang ada di kota suci Madinah. Makanya akhirnya dia himpun pasukan sebanyak 4.000. Begitu juga orang-orang Ghatafan dikompor-kompor itu oleh Huyai ibn al-Akhtab. Dan tidak berhenti sampai di situ, Huyai pun, ya, untuk membuktikan perkataannya di antaranya kepada Abu Sufyan bahwasanya dia punya pasukan nih dari kalangan Yahudi juga, Yahudi Bani Quraidah.
Yang walaupun pada saat itu memang masih bergabung, masih bertahaluf, masih bersekutu dengan pasukan kaum muslimin, ya, tapi dia yakin bahwasanya Yahudi Bani Quraidah nanti akan gabung, ya, di dalam pasukan koalisi tersebut. Makanya itulah hal yang juga dia sampaikan untuk mempengaruhi Abu Sufyan. Ya. Nah akhirnya Huyai pun datang ke perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Kok bisa masuk Ustaz? Bisa. Ya kan dia dulunya orang Madinah. Pasti tahulah rute-rute, ya, rahasia, ya, atau rute-rute yang nggak biasa yang bisa untuk memasuki kota suci Madinah. Dia tahu, lama dia tinggal di Madinah, bahkan lebih dulu tinggal di Madinah dibandingkan Nabi dan kaum muslimin. Makanya dalam suasana perang, ya, dia menyelinap masuk dan sampailah dia di perkampungan Yahudi Bani Quraidah dan langsung menemui sang pemimpin. Pemimpin Yahudi Bani Quraidah itu namanya Ka'ab ibn Asad al-Qurazi. Ya, ada di halaman 439. Dia nih gembong Yahudi Bani Quraidah, ditemuin langsung oleh Huyai. Ya. Baik. Kemudian Huyai pun meminta izin kepada Ka'ab agar dipersilakan masuk. Nah, di awal Ka'ab Ibn Asad al-Qurazi nggak mengizinkan Huyai masuk. Ya, ketika dia gedor-gedor tuh pintu benteng perkampungan Yahudi Bani Quraidah, ya, tapi ternyata nggak dibukain juga oleh Ka'ab Ibn Asad al-Qurazi, sang pemimpin Yahudi Bani Quraidah. Saat itu Ka'ab ini masih komitmen dengan perjanjian yang dibuat dengan kaum muslimin. Akhirnya Huyai mencoba untuk memprovokasi. Dia katakan, "Waihaka ya Ka'ab, iftahli." Celaka engkau wahai Ka'ab, bukain saya pintu. Bukain pintu. Ya Allah. Ka'ab menjawab, "Waihaka ya Ka'ab." Ya. Maaf. "Waihaka ya Huyai." Maka Ka'ab balas menjawab, "Celaka engkau wahai Huyai." Ya. Yang celaka itu engkau, bukan aku. Allahu Akbar. Ya, naam. Ya karena tidak juga kunjung dibukakan pintu, akhirnya Huyai ibn al-Akhtab mencari cara gimana nih biar bisa mempengaruhi Ka'ab. Ya jangankan mempengaruhi, yang penting dibukain pintu dulu deh biar bisa bernegosiasi. Ya, taib. Akhirnya Huyai mencoba memanas-manasi Ka'ab. Ketika Ka'ab dengan tegas, "Aku tidak akan membukakan pintu untuk dirimu. Ya, aku nggak mau terpengaruh dengan omong kosongmu," kata Ka'ab. Ini masih benar nih pemimpin Yahudi ini. Dia katakan, "Wa inni qad ahadtu Muhammadan falastu binaqidin ma baini wa bainahu." Ya, aku nggak akan membatalkan perjanjian antara aku dengan Muhammad, kata Ka'ab. Ya, karena walam ara minhu illa wafa wa sidqan. Karena aku nggak pernah melihat dari sosok Nabi Muhammad SAW kecuali kesetiaan dan kejujuran. Ngapain juga saya ikutin ajakanmu untuk mengkhianati dirinya? Dia tuh orang yang jujur, nggak pernah khianat gitu loh. Ya, baik. Akhirnya dia katakan, "Aku datang membawa pasukan yang besar yang akan menghancurkan, ya, Muhammad beserta pasukannya, beserta pengikutnya." Allahu Akbar. Dia katakan, "Waihaka ya Ka'ab, celaka engkau Ka'ab, ji'tuka bi'izzid dahr wa bi bahrin tam. Ji'tuka bi Quraisy ala qadatiha wa sadatiha wa bi Ghatafan ala qadatiha wa sadatiha wa qad ahaduni ala alla yabrahu hatta tastasila Muhammadan wa man ma'ah." Lihat gimana cara orang Yahudi ini mempengaruhi, ya, lawan bicaranya. Dia katakan, "Wahai Ka'ab, aku datang kepada dirimu untuk bawa kejayaan sepanjang masa. Ya, bersama diriku ini ada lautan yang sedang bergejolak.
ombaknya yang begitu besar. Aku datang kepadamu membawa suku Quraisy beserta panglima dan juga pembesar-pembesarnya. Aku datang kepada dirimu beserta orang-orang dari kalangan kabilah Ghatafan, ya, yang membersamai atau yang dibersamai oleh panglima dan juga pembesar-pembesarnya. Dan mereka berjanji kepada diriku, mereka nggak akan meninggalkan Madinah hingga mereka menghabisi Muhammad dan pengikutnya. Ya, biar yakin nih Ka'ab nih bahwasanya yang ditawarkan oleh Huyai ini peluang menangnya besar. Kapan lagi ini punya kesempatan seperti ini? 10.000 pasukan aku bawa, ya, untuk mendukung dirimu agar bisa lepas nih dari jeratan yang selama ini membelenggu kalian nih di kota suci Madinah. Kalian kan nggak bisa bebas karena kalian hanya pengikut di bawah kekuasaan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikompor-komporin jemaah. Tapi tetap jemaah, dia nggak mau bukakan pintu karena dia merasa, untuk apa aku berkhianat kepada sosok yang benar-benar setia dan jujur, ya. Karena Ka'ab khawatir nih cuma omong kosong nih, cuma omdo gitu ya, omong doang gitu kan. Baik, akhirnya karena nggak bisa juga dipengaruhi, dia pakai cara lain. Apa dikatakan? Waihaka ya Ka'ab, ente celaka wahai Ka'ab kalau nggak bukain pintu untuk saya. Saya tahu nih, wallahi ma aghlaqtal hisan duni illa takhawufaka min an akula min jashishatika. Demi Allah, engkau tidaklah menutup pintu benteng, ya, kecuali karena engkau khawatir aku akan ikut makan bersama dirimu. Atau dengan kata lain nih, Huyai membuat atau mempengaruhi Ka'ab, ya, dengan mengatakan, saya tahu nih ente nggak mau bukain pintu saya karena ente pelit nih, ini pelit nih. Nggak rela kan kalau saya ikut makan nih, sebagaimana umumnya tamu kalau bertamu disediakan makan nih. Nah makanya kalau ada tuan rumah nggak mau membukakan pintu, ini tanda tuan rumah yang pelit. Akhirnya kepengaruh, dibukain tuh pintu. Mulailah terjadi ya negosiasi, ditawari terus. Akhirnya Ka'ab bin Asad al-Khurazi membatalkan perjanjian yang dia sudah sepakati dengan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkhianat jemaah, ya. Tayyib. Jadi kota Madinah saat itu, ketika kesepakatan jahat itu terjadi antara Huyai dengan Ka'ab, artinya pada akhirnya Bani Quraidah setuju untuk mengkhianati perjanjian yang dibuat bersama kaum muslimin. Allahu Akbar. Kata para ulama, kesepakatan ini menunjukkan kaum muslimin berada di ambang kehancuran jemaah. Ya. Karena otomatis ketika orang-orang dari kalangan Yahudi Bani Quraidah mensepakati perjanjian untuk mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sepakat dengan ajakan Huyai, pastinya dia akan buka pintu akses bagi pasukan musuh untuk masuk Madinah. Bukan cuma ngebukakan pintu-pintu agar mereka bisa masuk tuh. Ya. Kata para ulama, mereka juga menyiapkan pasukan untuk membunuhi pasukan kaum muslimin dari arah belakang. Allahu Akbar. Ini jemaah, ya. Jadi benar vonis bahwasanya Yahudi adalah kaum yang gemar berkhianat. Hobinya tuh khianat jemaah. Jangan pernah percaya sama Yahudi jemaah. Ya. Jadi anggapan kayak begitu tuh bukan anggapan salah, benar jemaah. Karena selalu berulang dan berulang. Nadir berkhianat, Qainuqa berkhianat, Quraidah tinggal sisa satu-satunya yang ada di kota suci Madinah pun berkhianat. Padahal nggak pernah Rasulullah SAW melakukan kezaliman terhadap mereka jemaah. Ya Allah. Dan mereka mengakui, untuk apa aku ya membatalkan sebuah perjanjian dengan sosok yang karakternya dia wafa wasidqan, dia setia, dia jujur. Tapi kalau udah diiming-imingi dengan urusan dunia, Yahudi goyang jemaah. Karena memang obsesi mereka di dalam menjalani kehidupan di dunia ini apa sih?
Lagi-lagi dunia, beda dengan kaum muslimin, beda dengan orang-orang yang beriman jemaah. Mereka bergerak, mereka semangat untuk melakukan amalan-amalan besar. Itu iming-imingnya apa yang membuat mereka bergerak? Akhirat, surga. Kan gitu ya. Berbeda dengan para pemuja dunia yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Dan ini diketahui oleh Huyai ibn al-Akhtab, maka akhirnya mereka berkhianat. Ya Allah. Nah, Rasul dengar nih info ini. Info tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Yahudi Bani Quraidah. Tatkala Rasul mendengar informasi pengkhianatan Bani Quraidah, beliau utuslah ya mata-mata untuk membuktikan tentang informasi ini. Maka diutus Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad ibn Ubadah, Abdullah ibn Rawahah, Khawat ibn Jubair, ya, seraya Rasulullah SAW berkata kepada mereka, pergilah kalian dan lihat bagaimana fakta yang terjadi. Apakah benar berita yang sampai kepada kita tentang mereka, maksudnya tentang pengkhianatan mereka atau tidak? Buktikan. Ini jemaah. Ya, Rasul mengajarkan kepada kita, ketika tersebar sebuah kabar dan perlu pembuktian tentang kebenaran kabar tersebut, maka lakukan tabayyun, check and recheck, cross check to info. Makanya diutus nih Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad ibn Mu'adz, ya, Abdullah ibn Rawahah dan Khawat ibn Jubair. Ini jemaah sama nih, apalagi kita sekarang. Kata banyak kalangan kita kan sekarang hidup di era informasi. Berita dari belahan bumi manapun tuh sangat mudah kita akses kan. Nah, cuma kalau kembali kepada kaidah ini, kembali kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan ketika dapat info Bani Quraidah khianat, Rasul nggak langsung bersikap, ya, melakukan sebuah keputusan sebelum membuktikan kebenaran info tersebut. Tuh. Sama kita juga begitu jemaah. Kita kadang udah dapat info tanpa di cross check, share. Tuh. Andai pun memang ternyata tuh info benar jemaah. Ternyata para ulama juga menyampaikan kaidah berikutnya. Tidak setiap fakta yang kita dapatkan ya terkait dengan info atau berita yang sampai kepada kita itu layak untuk langsung kemudian kita publish atau share. Pertimbangkan dulu tuh antara sisi maslahat dan madarat. Kita kan kadang begitu. Ya mungkin kalau kita istilahkan nih kadang sumbu pendek, nggak berpikir nih maslahat atau madarat ini timbulkan. Iya fakta, anak tahu fakta ini. Cuma kalau antum share, kira-kira yang lebih besar nih sisi positifnya atau negatifnya. Belum lama ana bimbing jemaah umrah. Ketika jalur kita tuh landing Jeddah, sehingga otomatis umrah dulu ya, ke Mekah dulu. Nah, sebagaimana yang antum juga sudah dapatkan infonya, Madinah kan lagi crowded ya, banyak jamaah-jamaah umroh yang nggak dapat hotel. Bukan kesalahan travel jemaah, kebanyakan itu karena ulah-ulah broker nakal, ya, yang dimana mereka udah booking, bahkan banyak yang full payment, udah bayar semua tuh. Tapi kemudian dikembalikan uangnya karena ternyata bookingannya atau kamar-kamar yang telah dibayar ini dijual ke jemaah lain yang mampu untuk membayar dengan harga yang lebih tinggi. Jahat jemaah ini zalim ini. Ya Allah, ana ngelihat tengah malam, ya Allah kesian orang tua, ya kakek-kakek, nenek-nenek tuh anak-anak, ya Allah kesian. Mereka pada ngampar tuh kopernya berserakan, ya Allah, malam-malam jemaah. Kan nggak gampang nyari hotel untuk orang sebanyak itu jemaah. Satu rombongan, satu bis misalnya 40-an. Nggak gampang, ada pun gampang, ya ada pun bisa, itu pun dengan harga yang biasanya di-up lagi tuh. Nah, ternyata di grup ada yang infokan itu jemaah. Kita lagi asyik nih ibadah nih di Mekah nih, udah habis umrah, terus sekarang tinggal ibadah-ibadah wajib seperti sholat 5 waktu di Masjidil Haram, ya kemudian sholat sunnah, ya tawaf dan ibadah-ibadah lainnya. Ada yang nge-share begitu. La haula wala quwata illa billah. Anak kaget juga nih, siapa nih kok namanya, anak cek ya di visa nih siapa kok, oh ternyata ada anak dari jamaah yang dimasukkan ke grup itu. Subhanallah.
Ana japri, ana kasih voice, hapus. Apa tujuan antum? Antum kan tidak menyaksikan. Kami lebih tahu tentang hal ini, ya. Info yang ana dapat tuh lebih fresh lagi tuh, lebih banyak. Tapi ana nggak mau share. Kenapa? Ini andai pun ini fakta memang, tapi mempengaruhi nanti kondisi jamaah. Nggak semua jamaah tuh punya kesiapan. Ketika mendapatkan info seperti ini, mentalnya belum tentu siap jemaah. Akhirnya lagi asyik-asyik ibadah udah kepengaruh dia tuh. Kekhusyuannya kepengaruh gak? Kepengaruh, ngapain antum? Hapus. Hanya bilang. Nggak setiap fakta nih patut untuk kita share. Subhanallah, dihapus itu. Itu jemaah. Ini sama nih, kita kan aktif bermedia sosial kan, aktif dengan media sosial. Paling tidak grup WhatsApp atau grup-grup media sosial lainnya. Coba tolonglah, jangan setiap info yang kita dapat tuh langsung kita share. Jangan. Wallahi sekalipun itu fakta, maka tinjau dulu dari sisi pertimbangan maslahat madarat. Ini makanya ulama itu kan luar biasa kedalaman ilmunya tuh. Nggak hanya sebatas oh ini boleh, ini nggak boleh. Tuh. Oh nikah bagi seorang laki-laki, nikah lagi bagi seorang laki-laki tanpa sepengetahuan istri, oh boleh ya, oh berarti nggak masalah. Tuh. Bukan masalah boleh atau tidaknya saja, tinjau juga dari sisi maslahat madarat. Emang sih sah secara hukum, ya. Anda sekarang punya istri baru gitu kan. Cuma gimana kira-kira? Ketika Anda mengambil jalan berpoligami dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan istri, menimbulkan maslahat atau justru banyak menimbulkan madarat. Ini jemaah. Ya Allah, ya. Ini jadi kedalaman ilmu seseorang itu bisa diukur, parameternya adalah tatkala dia mengambil keputusan dengan mempertimbangkan sisi maslahat madarat. Ini jemaah. Makanya nggak bisa kita katakan tuh ini ulama-ulama kita gimana sih ini? Kayaknya udah pada keluar dari barisan ahlu sunnah. Masa sholat renggang-renggang begitu? Tuh kan. Dulu rame gitu. Rame kan dulu ya. Di masa pandemi lagi ganas-ganasnya. Bukan kayak sekarang. Sekarang kan udah kayak flu biasa nih. Ini kita kalau lagi flu kayaknya kok flu-nya agak beda. Itu mungkin kalau di swab tuh kita COVID itu. Itu kan udah jadi biasa kan. Nah coba yang di awal-awal. Edisi varian apa tuh? Delta ya, Delta atau apa tuh ya? Ya Allah, yang ganas deh. Ya kan para ulama berijtihad, tabaud bainal musallin. Apa pertimbangannya? Maslahat madarat. Ternyata madaratnya lebih besar. Maslahat salat merapatkan shaf di dalam salat berjamaah, maslahat. Itu kesempurnaan salat berjamaah. Tapi di masa pandemi madarat gak? Madarat. Kan droplet atau istilahnya lupa tuh nih. Ya seperti itu ya, ada percikan-percikan dikit ya, nular cepat. Makanya dibuat jarak. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Ya. Memprioritaskan untuk menghindarkan madarat itu memang harus didahulukan dibandingkan mengambil manfaat. Ini jemaah. Makanya Nabi katakan, silakan kalian selidiki, ya kalau ternyata itu benar, lihat nih. Ya. Maka cukup berikan isyarat saja kepada diriku, jangan disebar ke orang-orang yang ada di Madinah. Tuh lihat nih, ini menarik banget jemaah nih. Ini relate banget dengan kehidupan kita nih, yang akrab dengan informasi yang mudah kita akses, atau kita memang punya akun medsos dan sebagainya. Ini jemaah, kata Nabi, kalau itu ternyata benar infonya, mereka berkhianat, tolong sembunyiin. Jangan sebarkan ke orang-orang yang ada di Madinah. Lihat jemaah, kenapa Nabi ya sampai menyampaikan seperti itu? Karena kalau dikasih tahu, mereka kan di dalam kondisi perang nih, lagi ngadepin 10.000 pasukan. Itu mencekam gak suasana hatinya? Iya jemaah. Ya, mereka sedang mencekam, diliputi ketakutan. Ditambah lagi Quraidah yang posisinya ada di belakang. Ini kalau kita umpamakan, ini buku Ana nih, pasukan kaum muslimin. Ya, base campnya kaum muslimin. Kemudian di depannya ada khandak, parit yang membentang sejauh 5 km, lebar 4 meter, kedalaman 4 meter. Di hadapannya musuh. Musuh terus gempur tuh. Dengan melontarkan anak-anak panahnya. Bahkan ada yang seharian penuh tuh mereka lontarkan anak panah. Sampai Rasul melaksanakan, ia nggak bisa melaksanakan sholat zuhur dan asar kecuali beliau laksanakan di waktu maghrib menjelang isya. Saking mencekamnya. Bani Quraidah posisinya di belakang nih.
Nah, ketika benar-benar mereka berkhianat, ini kan benar-benar posisi yang sangat-sangat vital jemaah. Mereka dengan mudah menghancurkan kaum muslimin, digencet nih kaum muslimin. Kalau sampai ini info tersebar sebelum waktu yang pas, maka ini akan menggoncang semangat ya kaum muslimin atau menambah rasa takut kaum muslimin. Ini jemaah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup kasih isyarat saja. Tuh. Ya, cukup kasih isyarat saja. Nah, taib, akhirnya datang tuh para utusan dan ternyata mereka membuktikan benar jemaah berkhianat. Ya, nah, Ana sampaikan nih riwayatnya, di buku kita nggak ada, karena menarik jemaah. Mereka berangkat hingga sampailah mereka ke perkampungan Yahudi Bani Quraidah. 4 orang ini nih, Sa'ad ibn Mu'adz, Sa'ad ibn Ubadah, Abdullah ibn Rawahah, dan juga Khawat ibn Jubair. Ya, sampai mereka ke perkampungan Bani Quraidah, ya, ternyata info pengkhianatan yang dilakukan oleh Yahudi Bani Quraidah benar-benar terjadi dan kondisinya sangat buruk. Lah, ya, sampai-sampai mereka berkata, la ahda bainana wa baina Muhammadin wala aqd. Ketahuilah oleh kalian, ya, nggak ada lagi perjanjian apapun antara kami dengan Muhammad. Lihat. Mereka terang-terangan tuh. Ketika datang 4 utusan Nabi ini ke perkampungan Bani Quraidah, mereka langsung mengatakan, la ahda bainana wa baina Muhammadin wala aqd. Nggak ada lagi perjanjian apapun antara kami dengan Muhammad. Allahu Akbar. Sampai 4 orang ini berusaha tuh untuk membujuk mereka bernegosiasi, memperbaharui perjanjian. Karena mereka sadar nih, ini kalau sampai benar-benar terjadi mereka berkhianat, wah, ini bisa menjadi petaka bagi kaum muslimin. Loh iya, Uhud itu kan ya kehancuran kaum muslimin, kekalahan kaum muslimin di saat Khalid bisa ngambil posisi belakang kan. Kemudian dia teriakkan yel-yel kepada pasukan yang lagi kabur sehingga dia balik lagi. Akhirnya posisi kaum muslimin kegencet. Nah, di Ahzab pasukannya lebih besar, 10.000 jemaah. Allahu Akbar. Dan dendam mereka semakin luar biasa kepada kaum muslimin. Makanya nih 4 orang ini berusaha untuk bagaimana nih orang-orang dari kalangan pembesar Yahudi Bani Quraidah ya mau memperbaharui lagi perjanjian, tajdidul aqd. Ya, tapi justru apa yang mereka katakan, al-an wa qad qusira janahuna yuriduna bi janahihim al-maksurah Bani Nadhir. Mungkinkah kami mau memperbaharui perjanjian sementara sayap kami telah patah? Sayap kami itu maksudnya tuh teman-teman kami dari Yahudi yang kalian pernah dulu usir, Nadir dan Qainuqa. Padahal kan ya tadi Anda sudah jelaskan, mereka terusir karena sebab pengkhianatan mereka, tapi mereka jadikan itu alasan. Mungkinkah kita mau memperbaharui perjanjian padahal sayap kami ini telah patah dan kalian yang matahkan. Saatnya sekarang dengan kata lain kami balas dendam kepada kalian. Ya Allah. Akhirnya mereka pun balik. Ya, ketika sudah benar-benar mereka dapatkan info yang valid, Bani Quraidah khianat. Yahudi Bani Quraidah khianat. Mereka balik menemui Rasul. Mereka ucapkan salam, ketemu Nabi, mereka ucapkan salam, dan sebagaimana tadi perintah yang Nabi sampaikan, kalau infonya benar, mereka berkhianat, kasih isyarat saja. Mereka kasih isyarat. Ya Rasulullah, adl wa qarah. Ya, adl qarah ini kabilah juga yang pernah berkhianat kepada kaum muslimin. Mereka kasih kode adl qarah. Rasul langsung faham. Benar-benar berkhianat. Allahu Akbar. Luar biasa jemaah. Ya, ini pukulan berat jemaah. Maka Rasulullah SAW berkata, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Lihat nih, luar biasanya keyakinan Nabi SAW dalam suasana begitu genting, posisi terjepit, ujian semakin berat, kebergantungan diri Nabi, hati Nabi dengan Allah begitu besar, bahkan semakin besar. Tetap agungkan Allah. Kan banyak orang ketika dapat ujian, dia semakin jauh dari Allah kan, atau minimal dia berprasangka buruk tuh.
kepada Allah, kepercayaannya sudah semakin berkurang kepada Allah. Kok begini sih Allah? Aneh udah coba jadi orang benar, kenapa jadi dipersulit tuh kan? Ya Allah. Nabi enggak, makin mantap. Beliau mengatakan Allahu Akbar. Abshiru ya ma'syaral muslimin. Maha besar Allah, bergembiralah wahai kaum muslimin. Allahu Akbar. Ya. Bergembiralah dengan kemenangan dari Allah dan juga bala bantuan yang Allah akan berikan. Tapi sebagai manusia biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pusing jemaah. Makanya ketika dapat info adl wa qara, ya Yahudi Banu Quraidah, ini maknanya berkhianat. Ya. Maka Rasul langsung menutup wajahnya jemaah. Ya sebagaimana orang kalau lagi pusing kan, menutup wajah, ya Allah. Beliau tutup wajahnya dengan bajunya, kemudian berbaring, rebaan bahasa kita. Ya, dan beliau berdiam dalam waktu yang lama. Ya Allah. Ya. Dan sebagian orang tuh yang faham, oh tahun ini ada hal yang nggak baik nih, ada kabar nggak baik nih yang datang kepada Nabi. Ya, tapi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, mengangkat tubuhnya, membuka kepalanya, ya membuka penutup wajahnya, maaf, dan mengatakan abshiru abshiru bi fathillahi wa nasrih. Bergembiralah wahai kaum muslimin, sambutlah kemenangan dan juga pertolongan yang Allah akan berikan kepada kalian. Wah, Rasul mendapatkan wahyu. Ya sekalipun suasana genting, ya sekalipun kaum muslimin berada di ujung tanduk, ya karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Yahudi Bani Quraidah, tapi Rasul membangun optimisme kepada kaum muslimin bahwasanya Allah akan kasih kemenangan. Ini cuma. Jadi serumit apapun masalah yang sedang kita hadapi, atau kita sedang mendapatkan cerita dari orang yang sedang curhat kepada kita tentang sulitnya masalahnya, tentang sulitnya ujian yang sedang dihadapi, maka tetap sampaikan kalimat-kalimat yang membangun optimisme kepada dirinya bahwasanya Allah pasti akan berikan pertolongan. Ini cuma. Padahal kalau dari sisi ketakutan ini semakin mencekam. Ya, di buku kita halaman 439 di sini kan dibawakan ayat surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 10. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir. Ketika mereka datang kepada kalian, mereka ini pasukan musuh yang jumlahnya 10.000, datang dari berbagai macam penjuru, dari atas dan dari bawah kalian. Dari atas ini yang jumlahnya 10.000, yang dari bawah ini maksud dari belakang nih, itu orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang berkhianat. Benar-benar kejepit kaum muslimin jemaah. Dan ketika penglihatan kalian nih terpana, goyang gitu, ya Allah, lagi takut ditambah lagi dengan info yang semakin menakutkan, ada pengkhianatan nih, ya Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang suasana takut yang semakin memuncak. Wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajirah, dan hati-hati kalian itu udah sampai ya nyesek ke tenggorokan. Ya Allah. Ya. Ini untuk menggambarkan suasana yang sangat menakutkan. Nah akhirnya ketika informasi ini benar adanya, maka Rasulullah SAW pun membangun optimisme kepada kaum muslimin, ya, bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan untuk kaum muslimin. Dan ternyata benar kan? Diawali ketika Allah mengirimkan angin, ya, untuk menghancurkan orang-orang dari pasukan musuh yang jumlahnya 10.000 jemaah. Ya, Allah kirimkan angin. Jadi bala tentara Allah untuk menghancurkan pasukan musuh itu tatkala Allah mendatangkan angin jemaah. Ini jemaah. Sebagaimana Allah pun sangat mampu dan Allah menunjukkan hal itu. Ya, siapa tuh? Negara mana yang kemarin dihajar dengan angin? Hah? Iya. Amerika kan, di wilayah mana? California ya. California tuh didatengin angin tuh, didatengin juga api jemaah. Itu bala tentara Allah, sangat mudah bagi Allah sebenarnya. Terus kenapa Ustaz nggak semuanya aja? Ya kan itu terserah Allah, sesuai kehendak Allah. Ya itu kan maunya kita. Allah nggak bisa dipengaruhi dengan keinginan kita. Allah Maha tahu mana yang lebih baik. Ya,
Yang jelas kaum-kaum pembangkang yang sekarang masih menikmati fasilitas dunia, sebenarnya mereka bukan sedang menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia, tapi sesungguhnya mereka sedang diistidraj. Mereka dikasih hukuman dalam bentuk kenikmatan dunia. Itu yang fatal justru. Kenapa? Orang-orang yang diistidraj la yash'urun, enggak sadar kalau itu merupakan bentuk hukuman dari Allah, sehingga mereka sulit untuk bertaubat. Itu jemaah. Kita kan melihatnya kadang hanya sebatas zahirnya aja. Enak banget sih ini. Ya kenapa sih ini negara-negara yang kejam kayak begini nih nggak dihancurin aja? Ya Allah Maha tahu dengan segala hikmah yang nggak terbatas yang Allah miliki. Ya, tapi yang jelas tatkala dengan sebab kekufuran mereka, kezaliman mereka, pembangkangan mereka yang mereka tunjukkan semakin menjadi-jadi, namun di sisi lain dari sisi dunia mereka bergelimang harta. Alhamdulillah. Taib. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kirimkan tuh bala tentara untuk menghancurkan pasukan musuh yang jumlahnya alhamdulillah, yang jumlahnya sangat besar, 10.000. Ya, dengan cara apa? Dikirimkan angin. Ya. Taib. Dan ini adalah bala tentara Allah yang sangat tangguh sampai memporak-porandakan kekuatan musuh. Sifat anginnya dingin jemaah. Ya. Taib. Dan Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basir. Al-Ahzab ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kalian ketika datang kepada kalian ya bala tentaranya Allah, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan, angin yang sangat dahsyat ya, dan tentara yang tidak bisa kalian melihatnya. Allah kirimkan juga malaikat. Cuma sifat malaikat yang Allah kirimkan di perang Ahzab beda dengan yang Allah kirimkan di perang Badar. Kalau di perang Badar kan kelihatan banget tuh ya dampak-dampak yang dimunculkan. Di antaranya banyak sahabat yang bersaksi. Ada suara yang mengatakan ya majulah ya Haizum, ya majulah wahai Haizum. Siapa Haizum? Ternyata Nabi jelasin ketika dapat cerita dari sahabat yang seperti itu. Ketahuilah Haizum itu adalah tunggangan-tunggangan para malaikat yang diperintahkan oleh para malaikat untuk maju menggempur pasukan musuh. Ada yang ngelihat ya dia belum berduel tapi ternyata tuh pasukan musuh udah bergelimpangan dalam keadaan wajah yang membiru. Oh Masya Allah. Itu di perang Badar kayak begitu. Mereka ikut bertempur. Tapi kalau di perang Ahzab ya turunnya mereka tidak sebagaimana ya yang terjadi di perang Badar. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nusirtu bis-sabah wa uhlikat 'adun bid-dabur." Aku ditolong dengan angin as-sabah, angin timur, sementara kaum 'Ad dibinasakan dengan angin ad-dabur, angin barat, jemaah. Artinya inilah di antara bentuk kekuasaan Allah. Ya. Ketika angin yang berhembus saat Allah menghancurkan pasukan musuh di perang Ahzab itu dengan tipikal yang berbeda. Kan cuma dipisahkan oleh apa? Parit kan, khandak. Yang lebarnya 4 meter jemaah, panjangnya 5 km kurang lebih. Tapi itu angin Allah jadikan beda tipikalnya. Ya. Yang berhembus di campnya ya pasukan kaum muslimin itu angin-angin yang baik, angin-angin yang membuat mereka nyaman. Tapi angin yang Allah hembuskan di pasukan musuh itu angin yang memporak-porandakan kekuatan mereka sampai mencabut ya kemah-kemah mereka. Tercabutlah tuh pasak-pasak yang menopang ya tenda-tenda pasukan musuh. Allahu Akbar. Ini jemaah. Nah, sehingga akhirnya hancurlah kekuatan musuh dan mereka akhirnya balik ya dengan meraih kegagalan total jemaah. Ya, mereka gagal jemaah. Ya, tidak lain atau dengan kata lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan buat kaum muslimin. Ya. Nah.
Taib. Kemudian di buku kita di halaman 440, ketika Rasulullah mengetahui pengkhianatan Bani Quraidah, beliau mengirim delegasi untuk menemui Uyainah bin Hisn dan Haris ibn Auf. Kedua orang ini adalah pemimpin dari suku Ghatafan. Ghatafan itu adalah suku terbesar yang bergabung bersama musyrikin Quraisy, yang kedua orang ini bisa menghimpun 6.000 pasukan. Didatangi oleh utusan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengirim delegasi untuk menemui kedua orang ini untuk melakukan kesepakatan damai dengan kompensasi. Jadi gini nih, kurang lebih simpelnya Anda buat ringkas. Delegasi yang Nabi utus ini nanti berbicara kepada dua orang pemimpin Ghatafan ini, agar mereka menarik pasukannya dari pasukan koalisi. Kompensasinya, kita akan berikan hasil panen kurma Madinah sebanyak 1/3 panen yang kita dapatkan. Karena Madinah itu dari dulu sampai sekarang penghasil kurma terbesar. Dan kurma itu adalah komoditi yang sangat berharga di kalangan bangsa Arab. Tentu tawaran ini menggiurkan. Taib. Rasul mencoba untuk melakukan negosiasi seperti ini bukan karena nih Rasul takut, enggak, tapi Rasul adalah orang yang sangat tahu diri. Tidak lain nih upaya yang Rasul lakukan ini karena beliau merasa enggak enak. Ini orang-orang Madinah sebelum kedatangan Nabi kan enggak pernah terjadi perang yang seperti ini gitu. Adapun pernah terjadi perang, itu perang saudara aja gitu kan. Nah, itu karena memang kepentingan mereka, kaitannya dengan kepentingan mereka. Tapi kalau ini kan sebenarnya perang ini terjadi sejak munculnya atau kehadiran kaum muslimin di Madinah. Karena musuh-musuhnya yang datang ini kebanyakan adalah musuh-musuh dari kaum muslimin yang ketika Rasul dan kaum muslimin masih berada di Mekah. Masih terus berlanjut, mereka terus marahin gitu loh. Rasul merasa nggak enak gitu. Ya Allah. Makanya Rasul ingin akhiri, terlebih peluang. Nabi melihat nih, ini peluang menang menghadapi 10.000 pasukan, sedangkan kaum muslimin cuma punya 3.000 pasukan. Ini kan berat gimana? Nah, bagaimana nih ada upaya untuk menggembosi kekuatan musuh? Nah, di antara kita coba cari jalan damai tanpa peperangan, tapi kita berikan kompensasi. 1/3 hasil korma kita kasih. Taib. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'adz. Ini kedua pemimpin kaum Ansar untuk minta pendapatnya. Akhirnya keduanya berkata, "Ya Rasulullah, kalau memang Allah memerintahkan kami seperti itu, maka kami mendengar dan taat." Artinya apa yang kau sampaikan untuk berencana melakukan negosiasi dengan orang-orang Ghatafan dengan harapan mereka menarik pasukan yang jumlahnya besar, tapi dengan kompensasi kita berikan 1/3 dari hasil kurma kita. Kalau itu merupakan perintah Allah, atau dengan kata lain kalau ini adalah wahyu dari Allah, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Tuh. Karena wahyu jemaah. Kalau udah wahyu itu orang-orang yang beriman tunduk patuh jemaah. Enggak ada pilihan lain. Kan beda dengan orang sekarang kan. Udah jelas-jelas dalilnya dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi yang sahih. Karena nggak sesuai dengan selera dia, karena nggak sesuai dengan kepentingan dia, berani dia rubah tuh, berani dia cari pilihan yang lain selain petunjuk Allah dan Rasulnya. Kita lihat ini orang-orang Ansar luar biasa, diwakili oleh dua pemimpinnya, yaitu Sa'ad ibn Mu'adz dan Sa'ad ibn Ubadah. Dia katakan kalau ini memang perintah Allah, ini wahyu dari Allah, kita taat, kita dengar, kita taat ya Rasul, nggak usah khawatir. Akan tetapi kalau ini hanya sebatas strategi perang yang berasal darimu untuk kemaslahatan kami, tuh dia tahu tuh, keduanya tahu ini ide yang Nabi coba akan terapkan ini tidak lain karena mempertimbangkan orang-orang Ansar, kebaikan orang Ansar. Tapi kalau ini hanya sebatas ide darimu ya Rasul, demi kemaslahatan untuk kami nggak butuh ya Rasul. Oh, lihat imannya luar biasa. Dulu ketika kami dan mereka sama-sama musyrik, sama-sama
menyembah selain Allah. Mereka tuh nggak pernah bisa menikmati kurma kita secara gratisan. Tuh. Dulu saat kita sama-sama kafir, sama-sama musyrik, nggak pernah ada ceritanya tuh kita kasih mereka tuh kurma gratisan ya Rasul. Ya, kecuali kalau mereka datang bertamu atau datang untuk ngebeli. Kalau tadi kan sepertiga gratisan nih, setor gitu loh, setor. Nah, Taib. Mereka katakan begitu jemaah. Mereka nggak pernah menikmati kurma kami kecuali dengan bertamu atau membeli. Allahu Akbar. Apalagi setelah kami sudah masuk Islam, kita dimuliakan dengan Islam, maka kita tidak akan pernah menyerahkan kurma-kurma kami kepada mereka secara gratisan. Ya, atau dengan kata lain apa? Kita perang. Masya Allah. Nggak usah khawatirkan kami ya Rasul. Itu memang sudah konsekuensi kami sebagai umatmu. Dengan kata lain kayak begitu jemaah. Ini dahsyat jemaah. Ya. Nah, ini jawaban yang benar-benar membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi lega. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa, Allahumma ya munzilal kitab, wahai Allah yang menurunkan kitab, ya sari'al hisab, yang sangat cepat di dalam menghisab, ya hancurkanlah pasukan Ahzab, ya Allah hancurkanlah dan luluh lantakkanlah mereka. Tuh. Ya Masya Allah. Dan ternyata Allah kabulkan kan, hancurlah pasukan Ahzab tatkala Allah kirimkan bala tentara berupa angin jemaah. Nah, jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil hikmah pelajaran. Yang pertama, perginya para pemimpin Yahudi dari Khaybar ke Mekah itu untuk menemui kaum musyrikin dan masyarakat Arab. Ya. Tujuannya menghimpun kekuatan untuk memerangi Rasul. Di setiap zaman orang-orang yang berada di atas kebatilan itu memang effortnya luar biasa jemaah. Ya, luar biasa. Jauh-jauh dari Khaybar tuh datang kasak-kusuk ke Mekah, datang ke Ghatafan dan sebagainya. Tapi ajakan yang mereka sampaikan tidak lain ajakan kebatilan. Jika mereka yang jelas-jelas berada di atas kebatilan saja sangat semangat menyuarakan kebatilan-kebatilan mereka, kenapa kita yang berada di atas jalan yang hak kita malu, kita lemah semangat, kita nggak berani menyampaikan yang hak ini jemaah. Ini jemaah. Tapi tentu dengan cara yang tepat. Ini pesan yang berharga yang harus kita bisa ambil faedahnya. Yang kedua, Rasul mengetahui rencana pasukan gabungan ini. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tahu ada pergerakan 10.000 pasukan, Rasul ngajak para sahabatnya untuk musyawarah. Dari sini kita kembali ya disajikan dengan satu peristiwa tentang betapa pentingnya musyawarah di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang penting. Jangan sepelekan musyawarah. Jangan jemaah. Ya. Taib. Karena dari musyawarah inilah semoga datang rahmat dari Allah. Karena saat kita bermusyawarah tentu akan banyak ide-ide yang akan muncul, yang dari situlah kita akan menyepakati mana ide-ide yang tersampaikan tersebut yang terbaik untuk bisa kita terapkan. Kan itu. Makanya muncullah strategi menggali khandak dari musyawarah. Rasul persilahkan tuh semua sahabat yang saat itu sedang berkumpul untuk menyampaikan idenya, termasuk sahabat junior. Dan ternyata kan ini memang benar-benar muncul dari seorang sahabat yang baru masuk Islam, yaitu Salman Al-Farisi. Didengar oleh Nabi. Bapak Ibu, khususnya bapak kita nih, kita jangan arogan. Kita memang pemimpin dalam rumah tangga, ya. Tapi cobalah belajar untuk mendengarkan, ya, masukan-masukan yang itu datang dari istri kita, atau mungkin bisa jadi dari anak kita, Pak.
Karena boleh jadi itu adalah masukan yang terbaik agar masalah kita tuh bisa terurai, Pak. Kamu tahu apa sih? Jangan. Dengerin dulu, dengerin. Ya, dengerin. Karena Allah memberikan ya kepada kita nih ilmu sedikit, jemaah. Kita tahu di satu bab, namun di bab lain kita nggak tahu. Ternyata pihak lain yang mengetahuinya. Lihat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dengerin Salman Al-Farisi, sahabat yang baru masuk Islam, bukan berasal dari kalangan bangsa Arab, bukan dari Quraisy. Jangankan Quraisy, Arab aja juga bukan. Kan gitu ya? Kan dia dari Persia. Persia bukan Arab cuma. Allahu Akbar, didengerin dan dipakai tuh idenya. Ya. Kamu nih bocil tuh ya. Kok begitu? Ini bukan masalah bocilnya, kalau idenya brilian pakai cuma. Ya. Masya Allah. Yang ketiga, di saat dilakukan proyek penggalian parit, ya, maka kita mendapatkan pelajaran berharga. Apa pelajarannya? Yaitu untuk bisa memanfaatkan apa yang ada pada ya orang lain, selama tidak bertentangan dengan agama kita. Artinya apa? Usulan ini kan muncul dari orang yang berbeda kultur, ya, berbeda latar belakang dengan umumnya kaum muslimin yang ada saat itu, jemaah. Ini Persia nih kulturnya beda, jemaah. Mayoritas mereka adalah penyembah api, majusi, jemaah. Ya, tapi belum tentu nih sesuatu yang muncul dari pihak-pihak yang latar belakangnya berbeda ini selama tidak bertentangan dengan agama, maka belum tentu itu buruk. Siapa tahu itu baik. Ya. Nah, makanya usulan menggali parit pun Nabi terima sekalipun itu muncul dari orang-orang ya atau dari sosok yang berbeda latar belakang ya jika dibandingkan dengan mayoritas kaum muslimin yang ada pada saat itu. Ya. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW ikut terlibat langsung, jemaah. Rasul bukan tipikal pemimpin yang hanya sebatas ngebosin doang. Ente, ya, gali 100 meter, ya, ente 200 meter. Ana mau istirahat dulu, enggak, ya, nanti kasih laporan, enggak gitu. Rasul gali juga, jemaah. Bahkan kita dapat cerita kan. Saking nggak ada makanan yang bisa mereka konsumsi, ya, bagaimana cara mereka untuk bisa tetap terus bekerja? Namun di sisi lain, gimana nih bisa menahan lapar? Maka mereka mengganjal perut mereka dengan batu. Pernah kita kelaparan sampai ganjel perut dengan batu? Enggak, kita sekalipun kategorinya tuh ya Allah kayaknya jadi orang yang paling sengsara di dunia, kelaparan itu. Kayaknya telur ceplok masih ketemu, jemaah. Iya kan? Telur ceplok masih ketemu, tahu goreng gitu kan masih ketemu, jemaah. Enggak pernah kita ganjel perut-perut kita ini dengan batu, jemaah. Ya. Kalau para sahabat benar-benar ngeganjel perutnya dengan batu, jemaah. Rasul ternyata ya mengganjal perutnya dengan dua batu. Artinya Rasul lebih lapar, jemaah. Ini pemimpin yang sangat penuh dengan keteladanan, jemaah. Ini jemaah. Ya. Naam. Dengan kata lain pelajarannya adalah bagi para penyampai kebaikan, bagi para dai, apabila mereka menyampaikan satu kebaikan, hendaklah dia adalah orang yang pertama yang melakukannya. Ya, jadi nggak cukup hanya sebatas merintahin doang, ngajarin doang, tapi ngerjakan tidak. Ngisi kajian tentang bab akhlak atau adab, tapi ternyata terdengar kabar, ya, di rumahnya galak banget, menjadi sosok yang menakutkan bagi anak dan istri. Gimana nih sih, maaf? Ya, jangan begitu. Ya, jangan sampai nanti sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Al-Baqarah ayat 44. Mengapa kalian tuh bisa ya cuma nyuruh doang orang lain tuh untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian baca kitab, ya baca Taurat, tidakkah kalian
mengerti? Tidakkah kalian memahami tentang hal itu? Ini jadi berat jemaah. Bagi seorang pemimpin itu berat. Bagi seorang penyampai kebaikan itu berat tanggung jawabnya. Ya. Nah, yang kelima, dalam perang Ahzab, ketika pasukan musuh mulai berdatangan dari berbagai penjuru, dan ya kaum muslimin baru saja menyelesaikan atau baru saja mulai penggalian parit agar Madinah nggak bisa ditembus musuh. Dan Rasulullah SAW pun turun langsung, dan ada peristiwa di mana Rasulullah SAW ketika mendapatkan laporan dari sebagian sahabat ada batu yang sulit sekali untuk digeser atau dipecahkan, maka akhirnya Rasul yang turun langsung untuk memecahkan batu besar tersebut sehingga tidak menghalangi proses penggalian parit. Ya, beliau ayunkan tuh dengan tangannya yang mulia, ya, palu atau godam, dan berkata kepada para sahabat-sahabatnya, ya, Allahu Akbar, ya, aku diberikan kemenangan atas kerajaan Syam. Nah, ini mukjizat, ini wahyu yang Allah berikan. Jadi ada beberapa hal-hal gaib yang Allah sudah tampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam momen tersebut di halaman 443 agak bawah. Ya, Nabi ketika dapat laporan ada batu gede nih, Nabi sulit nih untuk kita hancurkan. Ya, akhirnya Nabi pukul dengan palu atau godamnya seraya berkata, ya, seraya mengucapkan Allahu Akbar, aku diberikan kemenangan atas kerajaan Syam. Artinya Nabi sampaikan berita gembira nih, membangun optimisme kaum muslimin bahwa kita diberikan kemenangan oleh Allah. Nanti Syam takluk, ya, Allah akan taklukkan untuk kita. Demi Allah aku melihat istana-istana merahnya tuh, ya, thayyib. Ya Allah, ini manfaat jemaah, hal-hal seperti ini ya, untuk memantapkan hati para sahabat yang saat itu diliputi oleh rasa takut. Yang tadi Anda sampaikan, bangun optimisme. Ya, anak kita nggak mencapai target dari hafalan yang seharusnya dia selesaikan. Nah, Abi, Umi tetap bangga sama kamu. Kamu tetap juara di hati Abi, Umi. Oh, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan semester depan kamu bisa mencapai target ya sayang. Oh, kira-kira anak kalau disampaikan kalimat seperti itu terbangkitkan nggak semangatnya? Bangkitkan, gitu kan? Ini nggak pantas nih jadi anak Abi yang begini nih. Ya, bagaimana semua? Ya, besok dia minta dah, aneh nggak mau pesantren lagi Debbie, gitu kan? Kapok deh jemaah. Ya Allah, jangan begitu. Bangun optimisme jemaah, besarkan hatinya jemaah. Ya, kamu tetap juara di hati Abi, Umi. Wah, Masya Allah. Yang penting kamu masih terus semangat ya nak ya, terus semangat. Nah, Abi, Umi terus doain, terus support. Oh, Masya Allah. Taib. Ini jemaah, Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dijelaskan manusia itu umumnya saat mereka sedang menghadapi kegalauan, kerisauan, kesedihan, tatkala ngadepin ujian, itu sangat membutuhkan orang-orang yang bisa meneguhkan hatinya. Tuh. Bukan justru nakutin atau melemahkan semangatnya. Ya pantas saja ente sekarang kayak begini. Dulunya kan males ente tuh, ya Allah. Pantas aja nih sekarang masuk ICU ente. Ya ente kan memang hobinya begadang tuh. Ya gimana jemaah? Gak tepat. Yakin ya akhi, Allah yang maha menyembuhkan. Ya, bagi Allah gak ada yang sulit untuk menyembuhkan penyakit antum nih. Sekalipun selang infus kiri kanan nih udah nancep, tapi bagi Allah sesuatu hal yang mudah. Bukankah Allah mampu untuk menyembuhkan penyakit Nabi Ayyub alaihissalam, yang dimana penyakit beliau tuh lebih parah dibandingkan penyakit antum? Kira-kira orang yang lagi sakit disampaikan kalimat-kalimat seperti itu, terbangkitkan nggak semangat untuk sembuhnya? Iya jemaah. Tapi kalau kayak tadi, ya pantas ente begini, kan emang nggak hidup sehat ente. Ya Allah. Kalau di UGD mungkin berlanjut ke ICU jemaah. Ya. Iya jemaah. Ini tadinya di UGD dikasih info yang kayak begitu tuh.
Dikasih kalimat-kalimat penyampaian yang kayak begitu, bisa jadi ICU jemaah. Subhanallah. Jangan kayak begitu jemaah. Ya, gak apa-apa Ustadz, sekali-kali perlu orang-orang kayak begini kita hantam. Ya Allah ya Rahman, antum nimbangnya saat antum berada di posisinya. Mau antum kayak begitu? Ada kalanya begitu anda ngadepin para ikhwan sebagian. Ya Allah, ntar ini nasihat yang agak pedesan dikit nanti kalau dia udah sehat gitu. Iya, kalau udah sehat kan udah punya kesiapan fisik, kesiapan mental. Jangan terulang lagi ya akhi ya. Tuh. Tapi kalau lagi drop, udah nggak ada kalimat yang pas kecuali kalimat-kalimat yang meneguhkan semangatnya. Tuh. Ya. Dan respon kaum muslimin pun beda. Mereka ketika Nabi sampaikan kayak begitu, apa yang mereka katakan? Ya, mereka semakin semangat. Mereka tumbuh keyakinannya. Rasa takutnya pun semakin memudar. Coba orang-orang munafik, apa kata mereka? Syam takluk buat kita, gimana ceritanya? Buang hajat aja takut kita sekarang. Tuh. Mereka begitu jemaah. Mereka katakan demikian. Ya, gimana Syam nanti buat kita? Ya, Syam bakal takluk, istana-istana merahnya udah kelihatan. Buang hajat aja sekarang kita ketakutan tuh. Ini ngomong kosong apa lagi tuh, munafik begitu tuh. Munafik begitu pembicaraannya tuh begitu jemaah. Ya Allah, ya. Makanya kita bisa tuh mencirikan tuh, mengetahui ini karakter orang munafik atau tidak. Lihat dari statement-statementnya. Ketika Allah menjanjikan ya kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepada dirinya, tapi kayaknya nyinyir statementnya. Masa sih? Ya, kondisi begini cuma dengan baca zikir begitu ternyata Allah bisa urai. Apa itu? Nah, hati-hati itu ciri-ciri munafik tuh yang begitu jemaah. Ya. Nah, yang berikutnya, jemaah, umumnya orang tuh kalau di situasi yang berat itu akan tampak terlihat mana sosok-sosok yang keimanannya benar, jujur, mana sosok-sosok yang ternyata dia masuk kategori orang-orang munafik. Kan itu gali parit dalam waktu yang singkat. Intinya sebelum musuh datang parit harus sudah selesai itu. 5 kilo panjangnya, kedalaman 4 meter, lebar 4 meter. Ini proyek besar jemaah. Di musim dingin kota suci Madinah yang sampai menusuk tulang. Bahan makanan lagi kekurangan. Kaum muslimin terus jalani ujian tersebut. Munafik gimana? Kelihatan gak akhirnya? Kelihatan. Ya Rasul, izin ya Rasul, kita mau izin. Kenapa? Ya, rumah-rumah kita terbuka. Ini bahaya. Kan di dalam agama kan disuruh kita menjaga harta. Kita izin dulu ya, ngejagain rumah, ngejagain harta, ngejagain anak istri. Padahal aman saat itu. Allahu Akbar. Alasan. Hati-hati ini jemaah. Kadang-kadang kita ketemu tuh dalam satu komunitas ada aja yang alasan mulu tuh. Dikasih tugas ini alasan, anak bukan ahli di bidangnya. Dikasih bidang yang lain, oh enggak deh, ada yang lebih cakap. Ya Allah, terus mau yang kayak gimana? Kita selalu menghindar untuk mendapatkan tawaran di pintu-pintu kebaikan. Hati-hati nih. Hati-hati. Karena orang-orang beriman, orang-orang yang keimanannya jujur, benar, kokoh, itu bahu-membahu di pintu-pintu kebaikan jemaah. Ya. Dan mereka tuh benar-benar melakukan persiapan. Ini kan apa sih inti dari menggali parit yang sejauh 5 km, sepanjang 5 km, sedalam 4 meter dan selebar 4 meter. Ini dalam rangka apa sih jemaah? Persiapan sebelum perang jemaah. Sebelum perang jemaah. Nah, orang-orang munafik gak mau jemaah. Mereka melakukan persiapan jemaah. Ya. Ini ada sesuatu yang menarik. Kalau kita buka surah At-Taubah, monggo surah At-Taubah surah ke-9. Surah ke-9 surah At-Taubah ayat ke-46 jemaah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah." Ya. Allah ini sedang berbicara tentang karakter orang munafik. Bagaimana ciri mereka? Kata Allah, apabila mereka tuh benar-benar ingin keluar berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka
pasti akan melakukan persiapan. Persiapan sebelum terjadi pertempuran di perang Ahzab adalah menggali parit. Kalau mereka benar-benar beriman, mereka ikut turun untuk menggali parit sebagai bentuk persiapan nyata sebelum terjadinya peperangan. Tapi orang munafik gimana? Melakukannya ya enggak, kabur. Dengan kata lain, ayat ini menarik jemaah. Ini anak kaitkan dengan momen yang insya Allah sebentar lagi kita akan hadapi. Tamu istimewa sebentar lagi datang jemaah. Apa tuh? Ramadan. Kita ini sekarang tanggal berapa? 6 Sya'ban. Umumnya kalender Hijriah jumlah harinya itu 29. Andai pun ini 29, berarti kan tinggal 23 hari lagi kita ketemu Ramadan. Hitungan hari jemaah. Kalau dia 30 hari berarti 24 hari. Ya Allah, hari ini mainnya udah hari hitungannya jemaah. Makin dekat. Terus kita nggak mau persiapan dengan segala sesuatu yang semestinya kita lakukan untuk menyongsong atau untuk menyambut Ramadan. Hati-hati jemaah. Para ulama ketika ngebahas dalam kitab-kitab mereka berkaitan dengan isti'dad Ramadan, persiapan untuk menyongsong Ramadan, mereka bawakan ayat ini. Padahal ayat ini kan sebenarnya secara spesifik konteksnya bukan sedang membicarakan tentang momen Ramadan, tapi dibawain tuh oleh para ulama ketika ngebahas tentang bagaimana seorang Muslim menyambut bulan suci Ramadan, mereka harus melakukan persiapan. Karena yang kita mau masuk ini bulan ibadah dan butuh perjuangan. Orang-orang yang berjuang dalam beribadah kepada Allah harus melakukan persiapan. Makanya jika kita nggak melakukan persiapan, kita tahu golongan mana yang tatkala dia akan diajak untuk masuk ke dalam pintu-pintu kebaikan, mereka nggak mau melakukan persiapan. Golongan mana? Munafik ya. Harus persiapan dari sekarang. Ya, harus persiapan. Kalau perang kan asah pedang, siapin kuda, siapin tunggangan, siapkan logistik kan gitu kan. Gali parit, nggak mau mereka. Ramadan apa yang harus kita siapkan? Fisik, psikis, rohani perlu disiapkan nggak? Nah, iya, karena kalau rohani kita, kalau hati kita nih, kalau kita belum persiapkan kondisinya bersih, khawatir polanya ibadah kita nih dari tahun ke tahun ya begitulah pola sebagaimana umumnya, yang hanya semangat ibadah di Ramadan di pekan awal. Terjadi gak kayak begitu? Antum kan pengurus masjid ya, atau paling tidak jamaah masjid, kan mengamati jamaah musalla di Ramadan pekan awal gimana kondisi masjid dan musalla? Luber gak? Membludak gak? Semangatnya luar biasa ya, euforia semangatnya. Masuk pekan berikutnya gimana jemaah? Mengalami kemajuan pesat gak? Apanya yang maju? Itu kan. Ini gambaran orang yang kalau tidak dengan persiapan begitu pola ibadahnya jemaah. Gagal kita jemaah. Ya, makanya munafik tuh begitu, mereka nggak mau tuh diajak untuk melakukan persiapan. Yuk kita gali parit dulu nih. Ini strategi perang yang akan kita gunakan nih. Kabur. Sama nih Ramadan di ayat ini At-Taubah ya. Ayat berapa tadi? Ayat 46 ya. Naam. Ayat 46. Dibawakan ayat ini oleh para ulama ketika membahas tentang Ramadan. Persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk bisa sukses di Ramadan. Kalau nggak ada persiapan, itu pertanda kita termasuk orang yang gagal. Sampai para ulama membuat kaidah, kalau kita ingin melihat orang gagal tidak di Ramadan, nggak usah lihat nanti nunggu Ramadan, lihat saja di fase sebelum Ramadan tiba. Kalau dia masih santai-santai aja, Al-Quran nggak dia baca ya sebagai bentuk pemanasan agar di Ramadan dia bisa lebih gaspol lagi. Qiyamul Lail dia nggak kerjakan, dia masih terlelap dengan tidurnya, ya dia cuma berharap entar deh ya Ramadan juga kan minimal 11 rakaat kita kerjakan, tapi nggak ada persiapan nih, apalagi di Sya'ban.
Abu Bakar Al-Warraq sampai mengatakan, ya, Rajab itu bulan untuk menebar benih. Sya'ban sekarang kita nih bulan dimana kita menyiram tuh benih. Kalau dia udah mulai tumbuh, tunasnya kita rawat, kita kasih pupuk, kita lihat ada hama gak gitu ya. Nah, dan nanti memetik hasilnya kapan jemaah? Kapan? Ramadan. Abu Bakar Al-Warraq mengatakan demikian. Rajab sebar benih, Sya'ban siramin, rawat, jaga, ya. Nanti Ramadan metik hasil. Gimana memetik hasil? Nanam kagak jemaah, nebar benih kagak, apalagi nyiramin. Dari sekarang, ini masih ada 3 mingguan nih, ya. Nah, jangan sampai kita termasuk kategori orang-orang munafik atau ada ciri kemunafikan yang mereka nggak ada persiapan ketika akan memasuki pintu-pintu kebaikan atau berjuang di dalam beribadah kepada Allah. Harus persiapan, ya. Persiapan yang juga nggak kalah pentingnya selain persiapan fisik, persiapan dari si rohani, bersihkan hati kita, banyak istighfar, bertobat kepada Allah. Persiapan berikutnya adalah isti'dad al-ilm. Siapkan dari sekarang terkait dengan bab ilmu, ya, ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang kita jalani di Ramadan. Ilmu tentang puasa, jangan cuma fokus hanya ya perhatian dengan pembatal-pembatal puasa, tapi kita juga fokus apa saja hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita, kan gitu ya. Kalau fokus pada pembatal-pembatal puasa, insya Allah anak-anak SD bisa tuh. Tapi yang lebih berat lagi tantangannya, bisa gak kita menjaga tuh, jangan sampai tuh jatuh pada hal-hal yang pada akhirnya membatalkan pahala puasa kita, ya kan? Ini jemaah, ini penting nih, siapkan ilmu dari sekarang. Nah, poin berikutnya, seburuk-buruk teman adalah teman yang jahat, ya. Itulah yang ditunjukkan oleh Ka'ab ibn Asad Al-Qurazi. Awalnya kan temen nih, kan bersekutu dengan kaum muslimin, udah ngikat perjanjian, temen kan. Tapi ternyata dia berkhianat. Nih seburuk-buruk nih teman tuh yang suka melakukan pengkhianatan. Ya Allah, ini jemaah. Maka pantas kalau Nabi kasih petunjuk buat kita di dalam masalah pertemanan, ya, untuk selektif di dalam memilih teman. Yang berikutnya, Rasul mendapatkan info tentang pengkhianatan Bani Quraidah. Lalu beliau utus 4 sahabat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Ini menunjukkan Nabi punya sifat tidak tergesa-gesa, tenang beliau di dalam mengambil sikap. Ya, sebagaimana kisah-kisah sebelumnya juga Nabi tetap dalam suasana genting apapun tetap tenang. Makanya jangan sampai ambil keputusan saat kondisi kita belum tenang. Ya, taib. Termasuk urusan menceraikan pasangan hidup, kan gitu ya. Ya nyesel tuh kan, habis nggak tenang sih, ya blong gitu aja dikit-dikit cerai tuh nyesel tuh. Tenang dulu, karena dengan ketenangan ini kita akan bisa berpikir dengan jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Jadi jangan gampang panik. Ya Allah gimana sih? Ya, sebutannya sih bagus, ya Allah, tapi gimana? Panik, jangan panik dulu. Ya, jangan panik dulu sama lah misalnya antum kalau lagi umroh, Ustaz gimana? Saya terpisah Ustaz dari rombongan nih. Ya, tawafnya pisah karena kan banyak manusia, kepisah. Kenapa mesti panik? Kita berada di tempat yang paling mulia yang ada di muka bumi. Seharusnya merasakan kedekatan yang sangat dekat dengan Allah. Tinggal minta, ya Allah, ya beri saya kemudahan agar bisa ketemu lagi dengan rombongan. Tuh, gitu ya Bu ya. Kasih tahu, ini kan ada di HP, udah tinggal share, fotoin, nah ntar dijemput. Itu kalau udah panik, udah selesain, udah tawafnya 7 putaran. Emang mau nunggu sepi? Nggak ada sepinya Mekah, Nabi bilang. Ka'bah nggak ada sepinya, gitu ya. Kemarin ada landing Jeddah itu jam 12 malam, menuju Mekah sampai 2:30,
belum check in macam-macam, akhirnya masuk kamar jam 3. Ana bilang sabar, kita tawaf sa'inya besok pagi setelah sarapan. Oh masya Allah. Dengan harapan biasanya ya di waktu duha setelah sarapan itu waktu yang agak lengang untuk tawaf. Awalnya benar Pak, 2 putaran awal lengang, masuk putaran ketiga, masya Allah luar biasa nggak bergerak, ya sulit bergerak ya. Nah tetap tenang jemaah, karena dengan tenang kita akan bisa mengambil sikap yang tepat. Rasul berpesan, poin ke-9, kepada sahabatnya akan berangkat ke Bani Quraidah untuk memastikan informasi tersebut ya. Dan ketika memang benar info pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah, cukup berikan isyarat saja. Ya, tidak lain ya tadi Rasul sedang mengajarkan kepada kita ya bahwasanya tidak setiap fakta itu patut untuk diungkapkan. Ya, tapi pertimbangkanlah dari sisi maslahat dan madarat. Ya, kemudian pada perang Ahzab terjadi mukjizat Rasulullah SAW, ya seperti memperbanyak makanan yang dihidangkan oleh Jabir, ya kan? Ya, padahal makanannya cuma 1 sak gandum dan nyembeli 1 ekor kambing kecil. Tapi ternyata ribuan orang yang sedang menggali khandak, tidaklah mereka berhenti makan di rumahnya Jabir kecuali karena sudah terlalu kenyang, Tapi itu makanan tetap utuh. Ini disebut dengan mukjizat. Diawali Nabi berdoa, Nabi minta izin untuk dibukakan periuk yang sedang diolah masakan kambingnya atau gandum yang sedang diolah untuk dibuat roti, dan kemudian Nabi fabasaka, Nabi meludahinya, diludahin. Ya dari sini kita paham fisik Nabi semuanya tuh, termasuk ludahnya mendatangkan keberkahan, tapi tidak dengan ludah-ludahnya kita jemaah. Jadi jangan pernah coba-coba ya mau bikin acara hajatan besar gitu ya udah mah bikinnya dikit aja mah ya. Kita praktekin apa yang Nabi pernah lakukan di perang Khandaq ya. Kalau itu kita lakukan yang pasti cepat basi jemaah. Jadi jangan ngasal jemaah, nggak ada yang berkah pada diri kita jemaah. Fisik kita nggak berkah jemaah, nggak usah rebut-rebutan nih. Bekas ustadz ntar berkah, nggak ada ya. Taib, yang berikut yang ke-11, musyawarah Rasulullah dengan 2 sahabat untuk memberikan sebagian hasil panen kurma Madinah kepada Bani Ghatafan agar mereka tuh mau bergabung dan memutuskan perjanjian dengan pasukan musuh. Tanggapan yang ditunjukkan oleh 2 orang dari kalangan orang-orang Ansar ya dari suku Aus dan Khazraj, yaitu Sa'ad ibn Mu'adz dan Sa'ad ibn Ubadah ya. Ini menunjukkan banyak pelajaran bisa kita ambil, di antaranya adab mereka. Kan mereka tanya dulu nih, ini wahyu dari Allah bukan ya Rasul? Kalau wahyu kita sami'na wa ata'na. Ya, tapi kalau bukan wahyu, ketika kita masih musyrik aja ya Rasul, nggak pernah mereka makan kurma kita tuh gratisan cuma-cuma. Ya kita harus setor ke mereka sepertiga. Ya mereka makan gratisan kurma kita nggak pernah, kecuali mereka bertamu atau mereka beli. Apalagi kita sekarang udah Islam, kita udah menjadi seorang Muslim, tunjukkan wibawa kita ya Rasul. Wah luar biasa. Ya, kita tetap perang lawan mereka. Nggak usah engkau memperhatikan atau mempertimbangkan tentang kondisi kami ini yang jadi nggak aman dan sebagainya. Kita siap mati untuk membela agama Allah. Wih, dengan kata lain kayak begitu, ini luar biasa. Ya. Kemudian kita juga bisa mengambil pelajaran tentang disyariatkannya untuk berlaku khusyuk dalam berdoa, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Kan Rasul banyak banget tuh doanya kan. Ya kita didapati kita tadi kan, ya beberapa untayan-untayan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ menggambarkan betapa khusyuknya Nabi ketika menyampaikan doa kepada Allah. Ya Allah berikanlah kemenangan buat kaum muslimin, tolonglah kaum muslimin. Oh masya Allah, itu dengan penuh kekhusyuan. Ya makanya begitulah doa jemaah yang harus kita lakukan. Ya, karena sesungguhnya Nabi pernah mengatakan innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lah. Allah tuh nggak terima doa yang berasal dari hati yang lalai, ya main-main, nggak serius, nggak yakin. Ya Allah kan mengikuti prasangkaan kita. Wallahu 'inda dhanni 'abdi bi.
Allah mengikuti persangkaan diri kita. Kalau doa kita dasari dengan keyakinan dan penuh harap Allah kabulkan, Allah kabulkan. Tapi kalau masa sih Ustaz? Masa sih? Ini kalau masa sih yakin atau ragu? Ya, ragu kan? Masa sih Ustaz? Masa sih? Kan yang ngabulin Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kenapa mesti ada kata masa sih? Yakin, anak yakin insya Allah. Anak barengi dengan ikhtiar maksimal. Anak totalitas menyerahkan urusan kepada Allah lewat doa-doa yang anak sampaikan insya Allah. Ya biidznillah anak akan mendapatkan hasil. Itu jemaah. Nah, hadis Jabir terkait undangan makan yang ditujukan kepada Rasul dan juga kepada sebagian prajurit atau sebagian sahabat, ya, ini menunjukkan bagaimana kekompakan yang ditunjukkan oleh kaum muslimin, dan ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa, kerjasama yang terjalin di antara mereka. Ya jangan sampai tuh ada orang tuh ya ketika menikmati sesuatu tuh sendirian, jangan. Makanya Jabir kan stok makanannya cuma 1 sok gandum dan 1 ekor kambing kecil yang beliau sembelih, tapi masih ngajak tuh. Walaupun yang diajak nggak banyak, kan gitu ya, cuma Nabi dan beberapa orang sahabat saja. Tapi ternyata Rasul umumkan, ya ma'syara Khandaq, wahai orang-orang yang sudah menggali Khandaq, Jabir undang kita makan. Ya Allah, pusing Jabir. Nah, tapi itu sikap yang Jabir tunjukkan, ya boleh punya makanan, maka sekalipun sedikit, cobalah berusaha untuk juga kita bisa berbagi jemaah. Semangat berbagi yang ditunjukkan oleh para sahabat. Allahu Akbar. Ya. Karena sesungguhnya kita ini adalah satu tubuh jemaah. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Ya karena kalau kita merasa ini satu tubuh, ya, maka kita akan merasakan tuh ketika ada saudara kita yang kelaparan, kita nggak akan egois tuh kenyang sendiri, enggak. Kita berbagi jemaah. Masya Allah. Ya. Nah, yang ke-14, peperangan ini membawa dampak positif, yaitu Allah mengusir orang-orang kafir dengan membawa kekecewaan yang sangat besar, ya, dan mereka sama sekali tidak mendapatkan sedikit pun keuntungan. Padahal mereka tuh sudah susah payah menghimpun kekuatan yang begitu luar biasa, 10.000 pasukan, persenjataan lengkap, dana yang besar, tuh, ya. Tapi karena mereka di atas kebatilan, ya, ketahuilah bahwasanya innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti Allah akan hancurkan jemaah. Ya, thayyib. Makanya setelah pasukan musuh terusir di perang Ahzab, di perang Khandaq, Rasul mengatakan, "Al-an, ya, sejak sekarang kita nanti yang akan memerangi mereka, dan mereka nggak akan pernah lagi sanggup memerangi kita. Kitalah yang akan melakukan serbuan kepada mereka." Karena memang tercatat dalam sejarah, setelah peristiwa perang Khandaq nggak ada lagi upaya orang-orang musyrikin Quraisy, ya, untuk melakukan penyerangan sebagaimana dalam aksi-aksi sebelumnya. Justru yang terjadi adalah, ya, kaum muslimin yang melakukan serangan ke mereka, yang puncaknya itu pada peristiwa Fathu Mekah. Kaum muslimin membawa 10.000 pasukan, dan ternyata berbalik. Orang-orang musyrikin Quraisy, penguasa Mekah saat itu hanya memiliki sekitar 2.000-an pasukan saja, sehingga mereka ketakutan tuh. Ya Allah, ya. Terakhir, kaum musyrikin sekalipun nampaknya mereka bersatu padu, ya, akan tetapi berpotensi mereka tuh mudah sekali tercerai-berai. Ya. Sebagaimana firman Allah, "Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin." Demikianlah karunia Allah yang ditimpakan kepada kalian, yang dilimpahkan kepada kalian, dan sungguh Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Sekalipun mereka tuh jumlahnya 10.000, tapi lemah mereka jemaah, karena mereka berada di atas kebatilan. Allah nggak mungkin membersamai pihak-pihak yang berada di atas kebatilan, makanya lemah. Ya, ini dibutuhkan keyakinan jemaah tentang hal ini jemaah. Ya, jadi tidak masalah kita nih, ya, komunitas yang jumlahnya itu nggak banyak, ya kita masuk kategori minoritas, nggak masalah selama kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu jemaah. Ya, karena sungguhnya
bersatu padunya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Sesungguhnya wa qulubuhum syatta. Kata Allah dalam ayat yang lain, hati mereka tercerai berai, jemaah. Ya, hati mereka tercerai berai. Nah, kemudian berkaitan dengan bagaimana peristiwa perang Bani Quraidah, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, karena untuk sesi ini kita telah menyelesaikan bagaimana pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Bani Quraidah. Maka tentunya setelah pasukan musuh yang 10.000 terusir, ya, dan Nabi kemudian kembali ke rumahnya dan meletakkan pedangnya, ya, apa yang terjadi? Summa jaa Jibril. Ya, Jibril pun datang. Ini sebagai pembuka saja, ya. Kata Jibril, qad wada'ta silah, wallahi ma wada'nahu fakhruj ilaihim. Ketika Nabi membersihkan diri, mandi, kemudian meletakkan senjatanya, Jibril datang. Apa kata Jibril? Engkau telah meletakkan senjatamu? Demi Allah, kami para malaikat belum meletakkan senjata kami. Kata Jibril, pergi, serang mereka. Ya, Nabi pun bertanya, fa ila aina? Nyerang kemana lagi? Ya, siapa gerangan yang kau maksud untuk kita serang berikutnya nih? Ya, maka Jibril pun menunjuk ke arah perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Maka Nabi pun kembali berkemas, mempersiapkan pasukan, dan kemudian bergerak menuju perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Ya, dan kisahnya sangat menarik. Banyak hal-hal pelajaran bisa kita petik di dalamnya, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan jemaah?